Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan sejenak napasmu dan izinkan hatimu berhenti dari kebisingan yang tak pernah usai. Di antara suara dunia yang terus memanggil, ada satu panggilan yang sering kita abaikan. Panggilan untuk kembali. Bukan kembali ke masa lalu, bukan pula ke tempat yang jauh, tetapi kembali ke dalam diri, ke ruang sunyi tempat kejujuran berdiam. Di sana tidak ada tuntutan untuk terlihat baik, tidak ada keharusan untuk tampak kuat. Yang ada hanyalah dirimu apa adanya, berdiri di hadapan Allah tanpa topeng dan tanpa pembelaan. Malam ini atau kapanpun engkau mendengar narasi ini, jangan buru-buru mencari jawaban. Biarkan setiap kata menjadi cermin, bukan petunjuk. Karena perjalanan batin tidak dimulai dari langkah yang besar, melainkan dari keberanian untuk diam dan mendengar. Jika hatimu terasa terusik, itu bukan gangguan. Bisa jadi itu adalah panggilan yang telah lama menunggu untuk disadari. Bab 1. Gerbang tasawuf yang tak terlihat. Tasawuf bukanlah jalan yang ramai, bukan pula lorong yang dipenuhi tepuk tangan manusia. Ia adalah panggilan sunyi yang sering datang saat seseorang merasa lelah menjadi baik, namun tak pernah merasa dekat. Di titik itu, agama tidak lagi ditanya benar atau salahnya, tetapi hidup atau matinya. Banyak yang rajin beribadah, namun hatinya terasa kosong, seakan Tuhan hanya hadir dalam ucapan, bukan dalam kesadaran. Di sanalah tasawuf mulai berbisik, bukan dengan suara keras, melainkan dengan kegelisahan yang lembut, namun terus-menerus mengusik. Ia tidak mengajak memperbanyak amalan, tetapi mengajak menoleh ke dalam, menatap siapa sebenarnya yang selama ini beramal, berharap, dan merasa. Gerbang tasawuf tidak terlihat oleh mata karena ia tidak berada di luar diri. Ia tersembunyi di balik kejujuran yang paling dalam. Selama seseorang masih sibuk memperbaiki citra lahir, gerbang itu akan tetap tertutup. Tasawuf tidak dibuka oleh kepandaian, tetapi oleh kerendahan. Ia tidak ramah pada ego yang ingin diakui, dipuji, atau merasa lebih suci dari yang lain. Justru ketika seseorang runtuh, ketika doa tidak lagi terdengar indah, ketika zikir tidak lagi memberi rasa bangga, saat itulah pintu itu mulai retak perlahan. Tasawuf tidak menyambut mereka yang merasa sudah sampai, tetapi mereka yang sadar bahwa selama ini ia bahkan belum berangkat. Banyak orang mengira tasawuf adalah ilmu berat karena penuh istilah dan makam. Padahal yang membuatnya berat adalah keharusan melepaskan. Melepaskan rasa memiliki amal, melepaskan klaim kebaikan, bahkan melepaskan keyakinan bahwa diri ini mampu mendekat kepada Allah dengan kekuatannya sendiri. Tasawuf mengajarkan satu kesadaran mendasar, bahwa hidayah bukan hasil usaha, melainkan karunia. Usaha hanyalah adab, bukan penentu. Di sini, seseorang belajar tunduk tanpa merasa berjasa, taat tanpa merasa istimewa, dan berharap tanpa menuntut. Sebuah keadaan yang sangat asing bagi jiwa yang terbiasa dihargai. Pada tingkat ini, tasawuf bukan tentang pengalaman spiritual yang luar biasa, melainkan tentang keberanian menghadapi batin apa adanya. Melihat iri yang tersembunyi, sombong yang halus, dan cinta dunia yang dibungkus dalih kebaikan. Tidak ada yang ditutup-tutupi, karena di hadapan Allah, kepura-puraan hanya memperpanjang jarak. Tasawuf mengajak seseorang berdiri telanjang di hadapan Tuhan, tanpa topeng kesalehan. Aneh memang, semakin jujur seseorang pada keburukannya, justru semakin dekat ia pada rahmat. Karena Allah tidak menuntut kepura-puraan, tetapi kejujuran yang penuh harap. Maka bab pertama tasawuf bukanlah tentang fana, makrifat, atau rahasia besar ketuhanan. Bab pertamanya adalah keberanian untuk diam dan mendengar suara batin yang selama ini diabaikan. Suara yang bertanya dengan lembut namun tajam. Untuk siapa semua ini dilakukan? Jika pertanyaan itu mulai terasa menggetarkan, jangan ditolak dan jangan dijawab tergesa-gesa. Biarkan ia tinggal, karena disitulah awal perjalanan dimulai. Tasawuf tidak mengajakmu pergi kemana-mana, ia hanya mengajakmu pulang. Pulang dari hiruk-pikuk ego, menuju kesadaran sederhana bahwa tanpa Allah, engkau tidak memiliki apapun, bahkan dirimu sendiri. Bab 2. Membedah aku yang palsu. Langkah kedua dalam tasawuf selalu membawa seseorang pada wilayah yang paling dihindari, dirinya sendiri.
Bukan diri yang tampak di cermin, melainkan sosok batin yang selama ini bersembunyi di balik nama, peran, dan identitas keagamaan. Disinilah tasawuf mulai terasa tidak nyaman, karena ia tidak sibuk membicarakan dosa orang lain, tetapi membongkar kepalsuan yang hidup rapi di dalam dada. Banyak orang merasa dekat dengan Allah, namun tidak pernah benar-benar bertanya, siapa aku yang merasa dekat itu? Tasawuf datang untuk meretakkan rasa memiliki atas diri, karena selama aku masih berdiri sebagai pusat, tauhid belum sepenuhnya bernapas. Aku yang palsu tidak selalu berwajah buruk, ia sering tampil sebagai kebaikan. Ia bersembunyi dalam rasa bangga setelah beramal, dalam kekecewaan ketika tidak dihargai, dan dalam keinginan halus untuk terlihat lebih benar. Aku seperti ini sangat licin, karena ia tumbuh subur justru di lingkungan ibadah. Seseorang bisa meninggalkan maksiat lahir, tetapi memelihara kesombongan batin yang jauh lebih berbahaya. Tasawuf tidak menuduh, tidak menghakimi, tetapi mengajak melihat dengan jujur bahwa banyak kepatuhan masih dilandasi oleh kebutuhan diri, bukan ketundukan sejati. Dalam perjalanan ini, seseorang akan menemukan bahwa aku yang palsu selalu ingin diakui. Ia ingin dikenal sebagai orang baik, orang ikhlas, orang yang sudah paham. Bahkan ketika berbicara tentang kerendahan hati, ia masih ingin dipuji karena kerendahannya. Tasawuf menyingkap paradoks ini dengan lembut namun tegas. Ia mengajarkan bahwa selama masih ada rasa aku lebih, maka masih ada jarak yang tebal antara hamba dan Tuhannya. Bukan karena Allah menjauh, tetapi karena ego membangun dinding yang tidak terlihat namun kokoh. Membedah aku yang palsu bukan berarti membenci diri. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kasih sayang yang paling jujur. Seseorang belajar menerima kenyataan bahwa dirinya lemah, penuh kepentingan, dan sering beribadah bukan karena cinta, melainkan karena takut atau berharap balasan. Kesadaran ini menyakitkan, namun menyembuhkan. Karena dari pengakuan itulah muncul doa yang lebih tulus, ibadah yang lebih rendah hati, dan sikap yang tidak lagi sibuk mengatur penilaian manusia. Di sini, air mata sering jatuh bukan karena dosa besar, tetapi karena sadar betapa seringnya Allah dijadikan alat untuk kepentingan diri. Tasawuf tingkat dalam tidak memerangi aku dengan kekerasan, karena melawan ego dengan ego hanya akan memperkuatnya. Yang dilakukan adalah melelahkan aku itu dengan kesadaran. Setiap kali ia ingin dipuji, disadari. Setiap kali ia ingin merasa lebih, disadari. Tanpa dimusuhi, tanpa dibenarkan. Perlahan aku yang palsu kehilangan tenaga karena ia hidup dari perhatian. Ketika perhatian kembali kepada Allah, bukan kepada citra diri, disitulah ruang batin mulai lapang. Dan di ruang yang lapang itulah, tauhid perlahan tumbuh bukan sebagai konsep, tetapi sebagai rasa tunduk yang tenang dan dalam. Bab 3. Tauhid yang tidak berbunyi. Tauhid pada tingkat terdalam bukanlah teriakan keyakinan, melainkan keheningan yang menetap di dalam hati. Ia tidak sibuk membuktikan, tidak gelisah mempertahankan, dan tidak tergoda untuk dipamerkan. Banyak orang lantang menyebut keesaan Allah, namun batinnya masih gaduh oleh rasa takut kehilangan, cemas akan masa depan, dan marah ketika takdir tidak sesuai harapan. Tasawuf mengajak melihat dengan jujur bahwa kegaduhan batin seringkali menandakan tauhid yang belum berakar. Selama hati masih bergantung pada selainnya, keesaan itu baru berhenti di lisan, belum turun menjadi kesadaran. Tauhid yang tidak berbunyi lahir ketika seseorang mulai menyadari bahwa segala sebab hanyalah perantara, bukan penentu. Rezeki, keselamatan, dan kedudukan tidak lagi dipandang sebagai hasil kecerdikan atau kerja keras semata, melainkan sebagai aliran kehendak ilahi yang berjalan melalui berbagai jalan. Kesadaran ini tidak membuat seseorang malas, justru membuatnya bekerja tanpa beban berlebih. Ia berusaha dengan sungguh-sungguh, namun hatinya tidak terikat pada hasil. Ketika berhasil, ia tidak merasa memiliki. Ketika gagal, ia tidak merasa ditinggalkan. Semua diterima sebagai bahasa halus dari Tuhan yang sedang mendidik. Dalam tauhid semacam ini, doa mengalami perubahan yang halus namun mendalam. Kata-kata masih terucap, tetapi tuntutan perlahan menghilang. Seseorang tidak lagi memaksa Allah mengikuti kehendaknya, melainkan melatih dirinya
untuk mengikuti hikmahnya. Bahkan terkadang doa tidak lagi berupa permintaan, melainkan pengakuan ketergantungan. Ada rasa cukup yang tumbuh, bukan karena semua terpenuhi, tetapi karena hati telah belajar percaya. Di titik ini, diam bisa lebih jujur daripada banyak kata, dan pasrah bisa lebih dalam daripada 1000 harapan. Tauhid yang hidup juga mengubah cara seseorang memandang makhluk. Ia tidak lagi mudah menyalahkan, karena sadar setiap orang bergerak dalam batas yang ditetapkan. Bukan berarti membenarkan kezaliman, tetapi memahami bahwa segala sesuatu terjadi dalam lingkup kehendak Allah yang luas dan misterius. Dari pemahaman ini lahir kelembutan sikap, kesabaran yang tidak dibuat-buat, dan empati yang tidak menggurui. Seseorang menjadi lebih sibuk memperbaiki respons batinnya daripada mengatur dunia luar. Karena ia tahu, yang paling dekat untuk ditertibkan adalah hatinya sendiri. Tauhid yang tidak berbunyi jarang terlihat, namun sangat terasa. Ia tidak meninggalkan jejak sensasi, tetapi meninggalkan ketenangan. Orang yang mengalaminya tidak sibuk membicarakan tingkat keimanannya, karena ia sendiri tidak merasa memiliki apapun. Yang ada hanyalah rasa tunduk yang terus tumbuh, rasa kecil yang menenteramkan, dan kesadaran bahwa di balik segala sesuatu yang tampak, ada kehadiran yang tidak pernah pergi. Di sanalah tauhid bukan lagi pelajaran, melainkan napas kehidupan yang mengalir pelan, stabil, dan penuh makna. Bab 4. Makrifat, mengenal tanpa bentuk. Makrifat sering disalahpahami sebagai puncak pengalaman spiritual yang penuh cahaya dan keajaiban, padahal hakikatnya jauh lebih sederhana dan sekaligus lebih dalam. Makrifat bukan tentang melihat sesuatu yang luar biasa, tetapi tentang hilangnya kebutuhan untuk melihat. Ia hadir ketika seseorang tidak lagi sibuk mencari tanda, isyarat, atau rasa tertentu sebagai bukti kedekatan dengan Allah. Pada tahap ini, hati mulai tenang bukan karena mendapatkan jawaban, tetapi karena berhenti memaksa pertanyaan. Ada pengenalan yang tidak berbentuk, tidak bisa dijelaskan, namun begitu nyata hingga tak membutuhkan pembelaan apapun. Makrifat tidak datang kepada mereka yang merasa layak, melainkan kepada mereka yang merasa tidak memiliki apa-apa. Ketika seseorang benar-benar menyadari keterbatasannya, ketidakberdayaannya, dan rapuhnya pengetahuan yang ia banggakan, disitulah ruang makrifat mulai terbuka. Bukan sebagai hasil usaha intelektual, tetapi sebagai anugerah yang turun perlahan. Pada saat itu, Allah tidak lagi dipahami sebagai konsep yang jauh, tetapi dirasakan sebagai kehadiran yang meliputi segala keadaan, baik dalam lapang maupun sempit. Tidak ada jarak, karena yang selama ini menciptakan jarak hanyalah perasaan memiliki diri. Dalam makrifat, hubungan dengan Allah tidak lagi dibangun di atas rasa takut atau harapan semata. Ada cinta yang tenang, tidak bergelora namun menetap. Cinta yang tidak menuntut balasan, tidak sibuk menimbang pahala, dan tidak gelisah dengan kekurangan diri. Ibadah tetap dijalankan, bahkan semakin dijaga, namun tanpa beban psikologis. Seseorang salat bukan untuk merasa dekat, tetapi karena ia sadar tidak ada tempat lain untuk berdiri. Zikir tidak lagi dicari rasanya, karena kehadiran Allah dirasakan, bahkan ketika lisan diam. Makrifat juga mengubah cara seseorang memandang hidup dan dirinya sendiri. Ia tidak lagi terkejut oleh pujian, tidak hancur oleh celaan. Bukan karena hatinya keras, tetapi karena pusat perhatiannya telah bergeser. Yang dinilai bukan lagi bagaimana ia terlihat di mata manusia, tetapi bagaimana ia bersikap di hadapan Allah. Kesadaran ini melahirkan keikhlasan yang sunyi. Amal baik dilakukan tanpa cerita, kesalahan disesali tanpa drama. Segalanya kembali kepada Allah tanpa perlu diumumkan, karena makrifat membuat seseorang merasa selalu berada dalam pandangannya. Namun makrifat bukanlah akhir perjalanan, dan orang yang benar-benar mengenalnya justru tidak pernah mengklaim telah sampai. Semakin dalam pengenalan, semakin luas kesadaran tentang ketakterjangkauan Allah. Di sanalah lahir rasa takzim yang halus, rasa kagum yang tidak meledak-ledak, dan rasa tunduk yang terus hidup. Makrifat bukan tentang memiliki pengetahuan khusus, tetapi tentang hidup dalam kesadaran bahwa Allah Maha Dekat sekaligus Maha Tak Terjangkau. Kesadaran ini menjaga hati tetap rendah, langkah tetap hati-hati,
dan jiwa tetap bergantung penuh kepadanya, tanpa bentuk, tanpa klaim, dan tanpa suara. Bab 5. Fana, lenyap tanpa kehilangan. Fana sering dibayangkan sebagai keadaan yang asing dan ekstrim, seolah seseorang harus kehilangan kesadaran atau menjauh dari kehidupan. Padahal dalam tasawuf, fana justru adalah keadaan paling jujur ketika tirai keakuan mulai menipis. Bukan tubuh yang lenyap, bukan akal yang dimatikan, melainkan klaim bahwa diri ini memiliki kuasa atas apapun. Pada tahap ini, seseorang mulai menyadari bahwa segala yang ia sebut sebagai aku hanyalah rangkaian sifat yang datang dan pergi. Ketika kesadaran ini menguat, pusat hidup bergeser dari diri menuju Allah, tanpa kegaduhan dan tanpa sensasi yang berlebihan. Dalam fana, seseorang tetap beraktivitas seperti biasa, namun dengan rasa batin yang berbeda. Ia bekerja, berbicara, dan mengambil keputusan, tetapi tidak lagi merasa sebagai pelaku tunggal. Ada kesadaran halus bahwa setiap gerak berlangsung dalam izinnya. Keberhasilan tidak lagi menimbulkan kebanggaan yang membumbung, dan kegagalan tidak lagi menjatuhkan harga diri. Semua diterima sebagai alur pendidikan ilahi yang sedang berlangsung. Di sini, fana bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi berusaha tanpa rasa memiliki hasil. Sebuah keadaan yang membebaskan, karena beban batin perlahan dilepaskan. Fana juga menghadirkan perubahan dalam cara seseorang memandang dirinya di hadapan Allah. Ia tidak lagi merasa layak atas kebaikan, dan tidak merasa berhak atas apapun. Setiap amal dipandang sebagai karunia, bukan prestasi. Setiap kekurangan disadari sebagai bagian dari kelemahan manusia, bukan alasan untuk putus asa. Kesadaran ini melahirkan rasa takut yang bersih dan harap yang jujur. Takut karena menyadari kebesaran Allah, dan berharap karena mengenal luasnya rahmat-Nya. Keduanya seimbang, tidak saling menenggelamkan. Banyak orang mengira fana akan menghapus kepribadian, padahal yang dihapus hanyalah kesombongan yang menyamar sebagai identitas. Justru setelah fana, sifat kemanusiaan muncul dengan lebih murni. Empati menjadi lebih dalam, kesabaran menjadi lebih alami, dan sikap lembut tidak lagi dibuat-buat. Seseorang tidak merasa lebih tinggi dari siapapun karena ia telah kehilangan kebutuhan untuk membandingkan. Di hadapan Allah, semua sama-sama bergantung, dan kesadaran inilah yang menenangkan hati. Fana bukan tujuan yang dikejar, tetapi kondisi yang datang ketika seseorang berhenti mengejar dirinya sendiri. Ia hadir sebagai buah dari kejujuran batin yang panjang dan kesediaan untuk tunduk tanpa syarat. Ketika fana mulai menetap, hidup terasa lebih ringan. Bukan karena masalah berkurang, tetapi karena hati tidak lagi menuntut kendali. Disitulah seseorang lenyap dari pusat perhatian dirinya, namun justru menemukan keberadaan yang lebih utuh. Sebuah keberadaan yang tidak berdiri di atas ego, melainkan bersandar penuh pada Allah yang Maha menghidupkan. Bab 6. Biqwa, hidup dalam kehadiran. Baka adalah kelanjutan yang sunyi setelah fana, bukan sebagai lonjakan pengalaman, melainkan sebagai keteguhan hidup. Jika fana meluruhkan klaim diri, maka baka menegakkan keberadaan yang bersandar penuh kepada Allah. Seseorang kembali menjalani dunia dengan kaki yang menapak dan hati yang terjaga. Ia tidak meninggalkan realitas, justru memasukinya dengan kesadaran yang lebih jernih. Hidup tidak lagi dipahami sebagai panggung pembuktian, melainkan amanah yang harus dijalani dengan adab. Di sini kehadiran Allah tidak dicari dalam momen tertentu, karena ia dirasakan meliputi setiap detik yang berjalan. Dalam baka, aktivitas duniawi tidak lagi dipandang sebagai penghalang spiritual. Bekerja, berkeluarga, dan bermasyarakat menjadi ladang untuk menumbuhkan kesadaran ilahi. Seseorang tidak lagi memisahkan antara ibadah dan kehidupan, karena ia telah belajar bahwa ibadah adalah kualitas hadirnya hati, bukan sekadar bentuk amal. Ketika bekerja, ia bekerja dengan jujur. Ketika berbicara, ia berbicara dengan menjaga. Ketika memilih, ia memilih dengan tawakal. Semua dilakukan tanpa perasaan diawasi oleh manusia, karena ia hidup dalam pandangan yang Maha melihat. Baka melahirkan ketenangan yang tidak mudah goyah. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena hati tidak lagi bergantung pada perubahan. Pujian tidak menambah, celaan tidak mengurangi.
kehilangan tidak memutus, dan kepemilikan tidak mengikat. Seseorang merasakan stabilitas batin yang bersumber dari pengenalan bahwa Allah Maha tetap di tengah segala yang berubah. Dari sini kesabaran tidak lagi dipaksakan, syukur tidak lagi ditunggu sebabnya, dan ridha tumbuh sebagai sikap alami, bukan target yang dikejar. Pada makam ini, akhlak menjadi bahasa utama. Tidak ada kebutuhan untuk menjelaskan kedalaman batin, karena akhlak telah berbicara lebih jujur. Kelembutan muncul tanpa strategi, keadilan ditegakkan tanpa amarah, dan kasih sayang diberikan tanpa menuntut balasan. Orang yang hidup dalam baka seringkali tidak dikenal, bahkan dianggap biasa. Namun kehadirannya menenangkan, ucapannya meneduhkan, dan doanya mengalir tanpa suara. Ia tidak sibuk membimbing dengan kata-kata, karena hidupnya sendiri telah menjadi pelajaran. Baka bukan puncak yang membuat seseorang berhenti, melainkan landasan untuk terus berjalan dengan kesadaran yang terjaga. Ia menjaga hati agar tidak kembali merebut pusat, dan menjaga amal agar tidak berubah menjadi klaim. Setiap hari dilalui sebagai kesempatan memperbaharui niat dan memperhalus adab. Disinilah hidup menemukan maknanya yang paling sederhana dan paling dalam. Menjadi hamba yang hadir, berjalan di bumi dengan kerendahan, dan memandang segala sesuatu sebagai titipan. Dalam baka, seseorang hidup sepenuhnya, namun hatinya tetap pulang kepada Allah, tanpa jarak dan tanpa gaduh. Bab 7. Hijab cahaya yang menipu. Setelah perjalanan batin terasa lapang dan tenang, seringkali muncul ujian yang paling halus dan paling berbahaya, hijab cahaya. Ia tidak hadir sebagai kegelapan yang menakutkan, tetapi sebagai rasa terang yang memabukkan. Seseorang merasa damai, merasa dekat, merasa telah memahami banyak hal, lalu tanpa disadari tumbuh keyakinan halus bahwa dirinya telah sampai. Disinilah tasawuf memperingatkan dengan lembut namun tegas, bahwa tidak semua ketenangan adalah tanda kedekatan, dan tidak semua rasa terang adalah cahaya yang menuntun. Ada cahaya yang justru menutup, karena membuat hati berhenti berjalan. Hijab cahaya muncul ketika pengalaman batin dijadikan sandaran. Perasaan khusyuk, kemudahan dalam ibadah, atau kejernihan pikiran perlahan berubah menjadi identitas baru. Seseorang mulai mengenali dirinya sebagai orang yang sudah paham, atau orang yang hatinya tenang. Tanpa sadar, pusat perhatian kembali bergeser dari Allah kepada kondisi batin itu sendiri. Tasawuf mengingatkan bahwa segala rasa adalah makhluk, dan makhluk tidak layak menjadi tujuan. Selama hati masih melekat pada rasa tertentu, perjalanan belum benar-benar bebas. Pada tahap ini, jebakan terbesar adalah merasa aman. Merasa tidak lagi perlu belajar, tidak lagi perlu ditegur, dan tidak lagi perlu mengoreksi diri. Hijab cahaya membuat seseorang halus dalam tutur, rapi dalam sikap, namun tertutup dalam penerimaan. Ia mendengar nasihat, tetapi tidak lagi merasa disapa. Ia membaca tanda, tetapi hanya yang menguatkan keyakinannya sendiri. Keadaan ini sangat berbahaya karena sulit disadari. Tidak ada kegelisahan, tidak ada konflik, namun pertumbuhan berhenti secara perlahan. Tasawuf tingkat dalam mengajarkan bahwa tanda keselamatan bukanlah rasa terang, melainkan terus hidupnya rasa butuh kepada Allah. Semakin dekat seseorang seharusnya semakin ia merasa kecil. Semakin dalam kesadaran seharusnya semakin ia menyadari betapa luasnya yang belum diketahui. Jika suatu keadaan membuat hati merasa cukup dengan dirinya, itulah saatnya waspada. Karena hakikat cahaya ilahi tidak pernah membuat seseorang merasa istimewa, melainkan membuatnya tenggelam dalam rasa taksim dan rendah hati. Hijab cahaya hanya bisa ditembus dengan kejujuran yang berani. Berani mengakui bahwa ketenangan bisa menjadi ujian dan kemudahan bisa menjadi penutup. Berani kembali memeriksa niat, bukan untuk merusak rasa damai, tetapi untuk menjaganya tetap bersih. Dalam tasawuf, berjalan lebih penting daripada merasa sampai. Dan mereka yang selamat bukanlah yang paling terang cahayanya, tetapi yang paling setia menjaga kerendahan hatinya. Karena hanya hati yang rendah yang mampu terus menerima cahaya tanpa tertipu olehnya. Bab 8. Adab, jalan sunyi menuju kedekatan. Dalam tasawuf, adab bukan sekadar etika lahir, melainkan sikap batin yang menjaga hubungan antara hamba dan Tuhannya. Banyak orang mencari ilmu yang tinggi, namun lupa bahwa
Tanpa adab, ketinggian hanya akan melahirkan jarak. Adab adalah kesadaran untuk selalu menempatkan diri pada posisi yang tepat, sebagai hamba yang lemah di hadapan Yang Maha Kuasa. Tanpa adab, perjalanan batin mudah berubah menjadi ambisi tersembunyi. Dengan adab, bahkan langkah kecil menjadi bermakna, karena dilakukan dengan rasa tunduk yang jujur. Adab kepada Allah terwujud dalam penerimaan. Menerima ketetapan tanpa memberontak di dalam hati, menerima perintah tanpa menawar, dan menerima larangan tanpa mencari celah. Ini bukan berarti mematikan akal, tetapi menundukkan kehendak. Seseorang boleh bertanya, boleh merasa berat, namun tidak memutus hubungan batin dengan Allah. Disinilah adab diuji, bukan saat lapang, tetapi saat sempit. Ketika rencana runtuh dan harapan patah, adab menjaga hati agar tidak berubah menjadi protes yang membatu. Adab kepada manusia juga merupakan cermin dari kedalaman batin. Tasawuf tidak memisahkan antara kesadaran spiritual dan perilaku sosial. Seseorang yang mengaku dekat dengan Allah namun meremehkan manusia, sejatinya belum mengenal keduanya. Adab mengajarkan untuk tidak meninggikan diri dengan ilmu, tidak melukai dengan kebenaran, dan tidak menuntut penghormatan atas kesalehan. Dalam tasawuf, menghormati makhluk bukan karena kedudukan mereka, tetapi karena mereka diciptakan oleh Allah yang sama. Ada pula adab kepada diri sendiri, yang sering terlupakan. Adab ini bukan memanjakan, melainkan jujur, mengakui keterbatasan tanpa menyembunyikan, menjaga niat tanpa membanggakan, dan memperbaiki kesalahan tanpa membenci diri. Seseorang yang beradab kepada dirinya tidak larut dalam penyesalan, namun juga tidak ringan dalam kesalahan. Ia belajar dari jatuhnya, lalu bangkit tanpa banyak suara, karena ia tahu perjalanan ini panjang dan membutuhkan kesabaran yang berkelanjutan. Adab adalah jalan sunyi yang jarang dibicarakan, karena tidak menjanjikan sensasi. Ia tidak menghadirkan pengalaman luar biasa, namun justru itulah kekuatannya. Dengan adab, seseorang dijaga dari tergelincir saat merasa tinggi dan dikuatkan saat merasa rendah. Adab menumbuhkan kestabilan, menjaga hati tetap lembut, dan membuat ilmu menjadi cahaya, bukan beban. Dalam tasawuf, siapa yang menjaga adabnya, sejatinya sedang dijaga oleh Allah, meski ia sendiri tidak menyadarinya. Bab 9. Melihat dunia tanpa terikat. Tasawuf tidak pernah mengajarkan kebencian terhadap dunia, karena yang berbahaya bukanlah dunia itu sendiri, melainkan keterikatan yang tumbuh di dalam hati. Dunia diciptakan sebagai sarana, bukan tujuan, sebagai tempat menjalankan amanah, bukan tempat menetap. Ketika seseorang mulai melihat dunia dengan kacamata tasawuf, yang berubah bukanlah kepemilikannya, tetapi hubungannya. Harta, kedudukan, dan peran sosial tetap ada, namun tidak lagi menjadi sumber identitas. Hati belajar berdiri bebas, tidak ditarik oleh apa yang datang dan tidak runtuh oleh apa yang pergi. Dalam pandangan ini, dunia diperlakukan dengan bijak dan proporsional. Sesuatu dikejar sejauh ia menjadi alat kebaikan, dan dilepaskan sejauh ia menghalangi kejernihan batin. Seseorang bekerja bukan hanya untuk hasil, tetapi untuk menjaga amanah dan niat. Ia merencanakan masa depan tanpa kecemasan berlebihan, karena menyadari bahwa kendali sepenuhnya bukan miliknya. Kesadaran ini melahirkan ketenangan yang tidak bergantung pada stabilitas dunia. Ketika keadaan berubah, hati tidak ikut goyah, karena sandarannya tidak berada di sana. Tasawuf juga mengajarkan cara memandang kesedihan dan kebahagiaan dengan mata yang seimbang. Keduanya diterima sebagai tamu yang membawa pesan. Kebahagiaan tidak dirayakan secara berlebihan hingga melupakan sumbernya, dan kesedihan tidak ditolak hingga menutup pintu hikmah. Dalam setiap keadaan, hati bertanya dengan lembut, bukan menuntut dengan keras. Apa yang sedang Allah ajarkan melalui keadaan ini? Pertanyaan ini menjaga batin tetap hidup, tidak beku oleh keluhan dan tidak mabuk oleh kenikmatan. Melihat dunia tanpa terikat juga berarti membebaskan diri dari perbandingan yang melelahkan. Seseorang tidak lagi mengukur nilai dirinya dengan capaian orang lain. Rezeki dipahami memiliki jalannya sendiri, dan waktu dipahami memiliki ketentuannya sendiri. Dari sini lahir rasa cukup yang menenangkan, bukan karena memiliki segalanya, tetapi karena tidak lagi merasa kurang.
Hati yang cukup mampu bersyukur tanpa harus menunggu lebih dan mampu berbagi tanpa takut berkurang. Pada akhirnya, tasawuf mengajarkan bahwa dunia hanyalah cermin. Ia memantulkan apa yang ada di dalam hati. Jika hati penuh kegelisahan, dunia akan terasa sempit. Jika hati lapang, dunia akan terasa sebagai ruang belajar yang luas. Melihat dunia tanpa terikat bukan berarti menjauh, tetapi hadir sepenuhnya tanpa diperbudak. Disitulah seseorang bisa berjalan di tengah dunia dengan ringan, menjalani perannya dengan sungguh-sungguh, namun tetap menjaga hati agar tidak lupa arah pulangnya. Bab 10. Pulang tanpa pergi. Pada akhirnya, seluruh perjalanan tasawuf bermuara pada satu makna yang sangat sederhana, namun sulit dijalani, pulang. Bukan pulang ke tempat yang jauh, bukan pula pulang setelah perjalanan panjang secara lahir, melainkan pulang ke kesadaran awal sebagai hamba. Selama ini manusia sering merasa harus mencari Tuhan di luar dirinya, seolah Allah jauh dan tersembunyi. Padahal yang jauh bukanlah Allah, melainkan hati yang sibuk berjalan kemana-mana tanpa pernah berhenti. Tasawuf mengajarkan bahwa pulang tidak membutuhkan langkah, hanya membutuhkan kesediaan untuk berhenti melarikan diri dari diri sendiri. Pulang berarti berdamai dengan kenyataan bahwa diri ini lemah, terbatas, dan selalu membutuhkan pertolongan. Bukan berdamai dalam arti menyerah, tetapi menerima posisi dengan jujur. Ketika seseorang berhenti memaksa hidup sesuai keinginannya, ia mulai merasakan kelegaan yang aneh namun menenangkan. Tidak semua harus dipahami, tidak semua harus dikendalikan. Ada kebijaksanaan yang bekerja di luar jangkauan akal, dan pulang berarti mempercayai kebijaksanaan itu, bahkan ketika hati belum sepenuhnya mengerti. Dalam keadaan pulang, ibadah tidak lagi terasa sebagai beban atau tuntutan. Ia menjadi kebutuhan yang lahir dari kesadaran, bukan tekanan. Salat menjadi tempat kembali, bukan sekadar kewajiban. Zikir menjadi pengingat, bukan pelarian. Bahkan diam pun menjadi bermakna karena hati tidak lagi kosong. Seseorang tidak sibuk menghitung kualitas dirinya karena ia telah menyerahkan penilaian kepada Allah. Yang dijaga hanyalah kejujuran niat dan kesungguhan langkah, meski kecil dan sering terseok. Pulang juga mengubah cara seseorang menghadapi hidup dan mati. Hidup tidak lagi diperlakukan sebagai perlombaan, dan mati tidak lagi menjadi ketakutan yang menghantui. Keduanya dipandang sebagai bagian dari satu alur yang sama, yang sedang membawa hamba kembali kepada Tuhannya. Dari sini lahir keberanian yang tenang, keberanian untuk berbuat benar tanpa jaminan dipuji, dan keberanian untuk melepaskan tanpa kepastian diganti. Karena yang dicari bukan lagi hasil, melainkan ridha. Tasawuf tidak menjanjikan bahwa setelah pulang hidup akan selalu terasa ringan. Ujian tetap datang, luka tetap ada, dan dunia tetap berubah. Namun perbedaannya terletak pada cara hati berdiri. Hati yang telah pulang tidak lagi merasa sendirian. Dalam sepi maupun ramai, ia tahu kemana harus bersandar. Ia mungkin jatuh, tetapi tidak tercerabut. Ia mungkin lelah, tetapi tidak kehilangan arah. Karena pulang dalam tasawuf bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal hidup yang dijalani dengan kesadaran penuh, bahwa kemanapun kaki melangkah, Allah tidak pernah ditinggalkan dan tidak pernah meninggalkan. Sebelum kita benar-benar menutup ruang hening ini, jangan bawa pulang semua kata yang telah didengar. Cukup simpan satu rasa yang paling menyentuh, dan biarkan ia bekerja perlahan di dalam hati. Perjalanan batin tidak menuntut perubahan yang keras, tetapi kesadaran yang jujur dan terus dijaga. Jika malam ini hatimu terasa lebih tenang, syukuri tanpa merasa telah sampai. Jika justru muncul kegelisahan, terimalah sebagai tanda hidupnya jiwa. Karena tasawuf bukan tentang menjadi lebih tinggi, melainkan menjadi lebih dekat tanpa merasa istimewa. Semoga setiap langkahmu dalam sadar maupun lupa selalu berada dalam lindungan dan bimbingan Allah. Sampai kita bertemu kembali di ruang sunyi yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.